waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, berikut ini saya coba ngebahas tentang ciri pria terbaik dalam hubungan. So, teman-teman cewek, perhatikanlah ini baik-baik, karena ini akan sangat memberkati hubunganmu di kemudian hari. Dan saya berdoa engkau dapat pasangan yang terbaik, pria terbaik yang sungguh-sungguh mencintai engkau, yang sungguh-sungguh mengasihi engkau. Nah, berikut ini ciri pria terbaik dalam hubungan. Yang pertama adalah pria yang takut akan Tuhan. Saya percaya pria yang takut akan Tuhan adalah pria yang terbaik dalam menjalin hubungan. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kalau pria yang takut akan Tuhan, maka percayalah, kalau Tuhan saja yang tidak kelihatan, dia begitu mengasihi Tuhan. Terlebih lagi kamu yang kelihatan, pasti dia kasihi. Orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, maka itu akan mengubah cara berpikirnya, cara dia berkata-kata, cara bersikap akan berubah ke arah yang baik, ke arah yang positif. Tapi kalau dia tidak takut Tuhan, ya repot. Tuhan saja tidak dia takuti, apalagi kamu. So, pria terbaik dalam hubungan adalah pria yang takut akan Tuhan. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah waktu kalian teleponan, maka dia ajak kamu berdua bareng. Waktu kalian teleponan, dia ajak kamu baca firman bareng. Waktu kalian ketemu, dia ajak kamu ibadah bareng. Waktu kalian ketemu, dia ajak kamu pelayanan sama-sama. Nah, ini tanda yang jelas. Ditambah lagi dia sangat menyukai ibadah, dia sangat menyukai doa, dia sangat menyukai firman Tuhan. Ini jelas bahwa dia takut akan Tuhan. So, yang pertama, ciri pria yang terbaik dalam hubungan adalah pria yang takut akan Tuhan. Yang kedua, pria yang bersikap dewasa. Bersikap dewasa ini juga adalah ciri pria yang terbaik dalam hubungan. Nah, kalau dikatakan dewasa, itu mencakup tentang tanggung jawab, mencakup tentang komitmen, mencakup tentang apa lagi? Menjaga perasaanmu, menjaga hatimu, supaya engkau tidak sedih, supaya engkau tidak kecewa. Itu dia jaga. Sebab itu adalah bagian dari tanggung jawab. Nah, apalagi dia bekerja, dia ulet, dia bekerja keras. Itu juga bagian dari tanggung jawab. Karena pria nantinya akan memegang 3 hal yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan pria. Yang pertama, jadi imam. Yang kedua, jadi kepala rumah tangga. Yang ketiga, itu jadi pemimpin. Inilah yang Tuhan berikan bagian kepada pria. Jadi kalau dia bersikap dewasa, maka ketiga ini yang Tuhan berikan, imam, kepala rumah tangga, dan pemimpin, ini akan berfungsi ketika engkau menikah dengan dia. So, bersikap dewasa itu penting. Kalau kita berpacaran atau menjalin hubungan dengan seseorang yang masih bersikap kekanak-kanakan, percayalah, hubungan itu tidak akan pernah bertumbuh. Percayalah bahwa hubungan itu bukan yang terbaik. Sebab kalau kita kekanak-kanakan atau pacar kita kekanak-kanakan, maka percayalah, di sana ada rasa cuek, di sana mementingkan diri sendiri, bahkan dia hanya sekedar bermain-main. So,
pria terbaik dalam hubungan adalah pria yang sudah dewasa. Dia bekerja, dia bekerja keras, dia punya perencanaan, dia menjaga perasaanmu, dan dia juga menjaga hatimu. Nah, kalau engkau lihat ini di dalam dia, terus juga engkau lihat bagaimana dia berespon. Ketika ada masalah, responnya apa? Positif apa negatif? Ketika dia digosipin, ketika dia difitnah, responnya apa? Positif apa negatif? Nah, dari sini kita bisa lihat apakah dia dewasa atau tidak. So, yang kedua adalah bersikap dewasa adalah ciri pria terbaik dalam hubungan. Nah, kemudian yang ketiga, ciri pria terbaik dalam hubungan, maka yang ketiga adalah listening. Dia mau mendengar. Catat baik ya teman-teman pria, dengarkan baik. Bedanya pria dengan wanita adalah pria sehari itu mengeluarkan perbendaharaan kata 5.000 kata sehari. Sementara wanita mengeluarkan perbendaharaan kata satu hari itu sampai 30.000 kata satu hari. Artinya wanita itu suka ngomong. Apalagi wanita identik dengan unik. Wanita itu unik. Dia itu bisa menyimpan perasaannya sampai bertahun-tahun, dia bisa simpan. Nah, untuk itu kalau kita bisa mendengar wanita, atau wanita, dengarkan saya baik, kalau pria bisa mendengar engkau, maka itulah pria yang terbaik. Kadang-kadang saya pelajari wanita ini, dia bicara panjang lebar, berjam-jam dia bicara. Sebenarnya yang dia butuhkan bukan jawaban kita. Yang dia butuhkan bukan nasihat kita. Yang dia butuhkan cuma satu, didengar. Kalau kita dengar aja dia udah senang. Nah, cuman yang harus kita tahu, mendengar itu bukan cuman apa yang masuk telinga kanan, terus kemudian keluar dari telinga kiri. Itu bukan mendengar. Mendengar itu artinya ya, menaruh perhatian, mengamati ya, mengerti dan melakukan. Itulah definisi mendengar yang sebenarnya. Dia mengamati obrolan, dia mengerti obrolan, dan dia melakukan obrolan yang disampaikan oleh wanita. Itulah definisi mendengar. So, pria yang terbaik adalah pria yang mau mendengar. Saya kira ini sesuatu yang langkah di zaman sekarang ini, di mana pria mungkin merasa kepala rumah tangga, mungkin merasa pemimpin, jadi dia merasa harus dia yang didengarkan. Padahal kalau kita mau jujur, harusnya wanita yang banyak kita dengarkan. Sebab mereka sehari bisa mengeluarkan sampai 30.000 perbendaharaan kata dalam sehari. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri pria terbaik dalam hubungan. Yang keempat adalah pria yang tidak bersikap kasar ataupun arogan. Jadi pria yang bersikap manis, pria yang bersikap lembut, pria yang bersabar adalah pria yang terbaik dalam hubungan. Tetapi pria yang arogan, kasar ataupun temperamental, bagi saya itu merupakan gambaran terburuk apabila itu ditampilkan. Tapi dia yang mau mendengar, dia yang sabar, dia yang murah hati, yang lembut hatinya, itu adalah pria terbaik dalam hubungan. Nah, kemudian yang kelima, ciri-ciri pria terbaik dalam hubungan, maka yang kelima adalah pria yang menjaga perasaan dan hati wanita. Karena wanita ini sebenarnya banyak bermain di area perasaan.
Makanya kalau pria marah beda dengan wanita marah. Kalau pria marah dia bilang, kamu gak mikir ya. Sebab memang pria itu pemikir. Sementara wanita itu kalau marah dia bilang, kamu gak tahu ya perasaanku. Sebab memang wanita itu bermain di perasaan. Jadi pria yang terbaik adalah pria yang mengerti perasaan dan hati wanita. Artinya apa? Pria ini sangat-sangat peka. Dia peka apa yang disukai pasangannya. Dia peka apa yang pasangannya tidak sukai. Dia peka bagaimana pasangannya menjadi bahagia, bagaimana pasangannya menjadi sedih. Dia peka dengan hal itu. Yang membuat pasangannya bahagia dia lakukan, yang membuat pasangannya sedih dia tidak lakukan. Itulah pria yang terbaik, yaitu pria yang menjaga hati dan perasaan pasangannya. Nah, saya berdoa teman-teman cewek yang mendengar ini, saya berdoa pasanganmu, cowokmu adalah cowok yang menjaga perasaan dan hatimu. Ingat, ini juga bagian dari tanggung jawab. Ingat, kadang-kadang cewek itu lebih penting dijaga perasaannya daripada engkau belikan sesuatu. Kadang-kadang cewek itu lebih penting engkau jaga hatinya daripada engkau kasih uang ke dia. Karena dia butuh dimengerti. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, ciri pria yang terbaik dalam hubungan. Maka yang keenam adalah pria yang mengucap syukur. Nah, pria yang bisa mengucap syukur adalah pria yang terbaik. Artinya begini, memang benar bahwa ceweknya punya kekurangan. Memang benar ceweknya punya kelemahan. Tapi apa adanya ceweknya, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak membanding-bandingkan, dia tidak mencari-cari kekurangan ataupun kesalahannya. Tapi yang dia lakukan adalah ucapan syukur. Saya percaya pria yang mengucap syukur adalah pria yang terbaik. Pria yang mengucap syukur adalah pria yang diberkati. Pria yang mengucap syukur adalah pria yang mendatangkan mujizat-mujizat dalam hubungan. Nah, menjadi pertanyaan teman-teman cewek, apakah cowokmu gampang mengucap syukur, atau jarang, atau bahkan tidak pernah mengucap syukur? Setiap kali ketemu mengeluh, setiap kali ketemu protes, setiap kali bertemu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, tidak pernah bersyukur. Nah, kalau cowokmu tipikal tidak bisa mengucap syukur, maka itu bukanlah yang terbaik. Nah, saya berharap cowokmu adalah cowok yang mengucap syukur. Itu yang keenam. Yang terakhir, ciri pria terbaik dalam hubungan, maka yang terakhir adalah pria yang memiliki visi dan perencanaan. Firman Tuhan berkata, apabila tidak ada wahyu, atau dalam translate Inggrisnya dikatakan apabila tidak ada vision, tidak ada visi, maka liarlah. Jadi pria yang terbaik adalah pria yang punya visi. Jelas ada perencanaannya. Kamu tanya menikah kapan, dia jelas kapan akan menikah, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa, dia jelas menjelaskan. Terus kemudian kamu tanya apa yang harus dilakukan setelah menikah, dia juga jelas menjelaskan, detail dia jelaskan. Ini yang kita lakukan setelah menikah, ini yang kita lakukan. Nah, semuanya detail banget. Kenapa? Karena dia hidup dalam visi dan perencanaan. Inilah yang buat dia tajam dalam kehidupan. Nah, saya percaya setiap orang ditaruh Tuhan visi dalam hidupnya. So, ini teman-teman muda, yang terakhir adalah memiliki visi. Itulah ciri pria yang terbaik. Inilah yang boleh saya bagikan. Saya berdoa teman-teman cewek yang mendengar ini, engkau memiliki pasangan pria yang terbaik. Sebaliknya teman-teman cowok, engkau jadi pria yang terbaik dalam pasanganmu. Inilah yang boleh yang saya bagikan.
Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.